Mbak Muri untuk join bersama kita. Mudah-mudahan sebentar lagi masuk, atau jangan-jangan kelewatan nih saya, karena saya asik ngomong jadi nggak merhatiin, mungkin sudah ada request untuk join. Ya, semuanya nge-wave, jadi Andi Pratama, oke. Kemudian Gapur Prasmanan, Muri Handayani sudah join, tapi requestnya belum masuk. Masih saya tunggu. Ya, masih saya tunggu. Oke, silakan Mbak Muri untuk mengajukan request untuk bisa live bareng Pak B di sini. Ya, mana Mbak Muri belum masuk? Oke, ada Danang Radi. Teman saya namanya Danang juga, tapi bukan Danang Rahadi. Apakah Mbak ini Riandayani, kita bisa ngobrol-ngobrol sama-sama. Masih menunggu, sebentar lagi. Masih waiting for Muri Handayani. Oke. Assalamualaikum Mbak Muri. Halo Pak Bis, sehat Pak? Alhamdulillah. Ya. Ini di rumah saja atau di kantor saja? Di rumah, Mbak. Alhamdulillah. Uang kerjanya di sini. Iya. Tadi saya sudah mencoba memperkenalkan Mbak Muri ini siapa apa dan bagaimana. Ternyata saya kehabisan informasi. Jadi mungkin kemudian nanti cerita bagaimana ceritanya kok sampai masuk ke bisnis yang sekarang. Dan nanti baru pertanyaan berikutnya adalah tentang COVID. Silakan Mbak Muri. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman yang sudah ikut bergabung. Perkenalkan, saya Muri Handayani. Saya asli Jakarta, tapi 9 tahun ini saya tinggal di Bandung. Nah, punya 2 putra nih. Satu putri 6 tahun. Jadi begini aja kehidupan sehari-harinya, Pak. Nah, Ya, ini mantap. sebenarnya ini tepat di meja kerja saya. Depan saya ada laptop sebenarnya dengan buku-buku dan printer dan sebagainya. Samping kanan saya meja belajar anak putri, samping kiri meja belajar yang putra gitu. Jadi selalu mau nempel aja sama bundanya. Nah, tahun 2011 itu saya mulai merintis bisnis hijab 2011. Kemudian itu full di online, Pak. 2011 itu memang sudah full di online. Nah, sebenarnya itu usaha saya yang ke-7. Usaha lainnya alhamdulillah udah gulung tikar semua. Gelar karpet. Jadi saya sempat ngerasain kantoran tapi cuma sebentar, nggak ada yang sampai setahun gitu. Ada cuma 2 bulan, 3 bulan gitu ya. Kok kayaknya hidupnya gini ya, nggak betah gitu. Nah, dan itu juga sebenarnya latar belakangnya dari masa kecil saya. Papa saya itu supir angkot, Pak Bi. Supir angkot Lebak Bulus. Nah, Lebak Bulus Parung. Nah, saya tinggal tuh di Lebak Bulus dekat Pak Abi tuh, Fatmawati ya. Nah, saya lahir dan besar di sana di Lebak Bulus. Papa saya supir angkot. Jadi kan kalau supir angkot tuh berangkat pagi pulang malam gitu ya.
Nah, mama Mm-mm. saya tukang gado-gado. Jadi punya rumah makan kecil, kadang suka kredit keliling ke tetangga-tetangga. Pokoknya apa aja dilakukan sama orang tua saya untuk Hmm. bisa membesarkan anak-anaknya. Mereka hanya Ya, lulusan ya. SLTA aja. Nah, dari situ di masa kecil saya, masa remaja tuh mulai berasa, aduh kok kayaknya masa remaja tuh pengen cerita tapi nggak punya orang tua untuk sharing gitu ya, mungkin pengen curhat Hmm. segala macam. Kalau zaman dulu kan nggak ada sosial media ya Pak, justru mah anak-anak zaman sekarang nggak mau deket-deket orang tua, mainnya sama gadget gitu ya. Kan kalau anak Ya, zaman dulu betul. kan pengennya di rumah disambut sama orang tuanya kayak gitu. Jadi itu yang menjadi dendam saya. Aduh, kayak nanti kalau saya punya anak nggak mau deh saya jauh-jauhan sama anak gitu. Jadi emang sudah bercita-cita bahwa saya harus stay at home gitu ya. Tapi gimana Ya. caranya bisa mewujudkan impian-impian saya gitu. Karena impian saya pengen kaya, Pak Bi. Maklum anak supir Kaya tuh, angkut, Pak Bi ya. kaya tuh harus, Mbak. Karena Nah, ya gitu di ya. Jadi kan di dunia uh, nggak sukses, jangan harap di akhirat sukses. gitu-gitu ya betul. Jadi kalau sekolah kan teman-teman pakai sepatu bagus gitu ya kan, saya cuma anak berangkot sepatunya ya seadanya gitu ya. Nah jadi itulah ada iri-irinya masa kecil gitulah. Jadi aku pengen Ya, jadi ya, orang kaya ya. pokoknya pengen punya barang bagus gitu. Nah akhirnya akhirnya saya memutuskan sama suami yuk kita bikin usaha bareng. Nah ditambah anak pertama kami meninggal Pak Bi saat bayi usia 2,5 bulan. Jadi itu makin menguatkan tekad kami bahwa udah deh kita bikin bisnis aja yuk gitu. Yang penting kita tuh ngumpul, nggak boleh jauh-jauh dari keluarga. Pertama karena masa kecil saya sudah dendam bahwa saya pengen deket terus sama anak-anak saya karena saya Ya, ngerasain gimana seorang anak jauh dari orang tua. Walaupun nggak jauh sebenarnya karena narik angkot ya, cuma kan ada rasa pengen pengen cerita dan sebagainya. Kemudian dengan anak pertama kami yang meninggal, jadi saya sama suami komitmen, udah pokoknya kita stay at home. Suami juga saya resign kan, Pak Bi. ya. Jadi suami tadinya kan kerja di tempat orang, terus kemudian kami berjauh-jauhan, LDRan antara Bandung Serpong, Bandung Serpong gitu ya. Jadi saya minta suami untuk resign, alhamdulillah suami dengan legowo mau resign. Kemudian kita bikin bisnis bareng tahun 2011 gitu. Jadi bisnis yang gimana caranya kita tetap di dalam rumah, tetap bisa produktif, anak-anak tetap kelihatan mata gitu. Jadi Ya, kapanpun ya. anaknya merengek-rengek ya kita bisa tetap pegang. Nah itu langkah awalnya tahun 2011. Nah apa yang saya jalani alhamdulillah berbuah manis. Saya hanya menjalankan marketing organik, saya hanya selling saat itu belum ngerti yang lain-lain. Kemudian ikut beberapa komunitas, belajar sana sini, beli buku. Dulu belum kenal Pak Abi juga dulu. Tapi belum ngajar tahun 2011 ya. Nah, tahun 2013 saya merasakan bahwa saya yakin pasti banyak perempuan yang senasib dengan saya, yang pengen banget deket sama anak-anaknya, pengen stay at home, pengen punya penghasilan, tapi nggak ngerti caranya gitu. Nah, akhirnya Hmm. mulailah saya sama suami mendirikan sekolah bisnis online. Jadi, Hmm. apa yang sudah kami praktekkan dari tahun 2011, tahun 2013 itu mulai kami ajarkan. Mulai dari gimana sih cara pakai Instagram, dulu kan belum booming ya Instagram, gimana cara pakai Instagram buat Hmm. jualan, pakai Facebook buat jualan, cara nentuin harga jual. Nah, alhamdulillah sekarang Raza sudah 9 tahun, kalau SBO-nya berarti sudah 5 tahun. Apa? Itu 2013, berarti sekarang berapa tahun? 6 Hmm. tahun. 6 Sekitar 6 tahun. tahun. Nah, alumninya SBO ini sekarang sudah sekitar 14.000 alumni di 17 Wah. negara. Wow, wow. Di Gila. 17 negara, Pak Bi. Jadi serunya mak-mak ini, Pak Bi, mak-mak ini yang TKW, itu mereka kan juga pengen pulang ya. Cuma mereka bingung harus Ya. gimana. Akhirnya mereka, alhamdulillah, mereka belajar, sudah mulai belajar jualan online. Ada yang mereka nyambi di waktu istirahat, mereka jualan online. Nah, serunya lagi, yang ibu-ibu di Qatar tuh banyak sekali yang sudah ikut kelasnya saya tuh. Jadi gini, dia suaminya kerja di migas, ya kan? Kemudian oil and gas gitu. Nah, kemudian dia di rumah bingung mau ngapain. Nah, serunya yang di Qatar ini, dia punya gudang di Indonesia, dia punya brand di Indonesia, kemudian dia marketnya pun ke Indonesia. Gitu. Dianya controlling via online di Qatar. Hmm. Gitu, Pak Bi. Dan juga mereka Hebat, hebat. memanfaatkan itu ibu-ibu berdasarkan aja di Qatar gitu. Nah, mereka juga memanfaatkan CCTV, Pak Bi. Jadi kan udah canggih Hmm. nih. Sekarang CCTV itu udah bisa mengirimkan suara. Jadi dia di Qatar kalau ngeliat karyawannya males, dia tinggal ngomong di melalui handphonenya, ayo ayo bangun ya. Gitu. Jadi gudangnya ada di Cilegon, dia ada brand sendiri, dia ada jualin juga produk-produk lokal Indonesia, dia jualnya ke market Indonesia.
tapi dia Oh, nge-leading karyawan-karyawannya yang di Indonesia itu di Qatar, di rumahnya dia di sana hmm, gitu. Nah, itu tahun ya, 2013 tuh. Nah, kemudian serunya lagi, seperti yang judulnya saya bilang bahwa memulai bisnis dari nol itu, saya ngerasain banget, Alhamdulillah izin Allah ketemu Pak Bi, waktu saya ikut kelas ketiga kalau nggak salah ya sama Pak Bi tuh ya, di Ek ya kalau nggak salah tuh ya. Nah, di hmm, perjalanan di kereta tuh saya sambil mikir-mikir, akhirnya di perjalanan itu pulang dari sana, langsung saya mendirikan sekolah admin online. Jadi hmm, para pebisnis online ini kan mereka butuh karyawan, cuma masalahnya ada gap betul, nih antara pendidikan nasional dengan kebutuhan tenaga kerja. betul. Ilmunya udah beda banget gitu, nggak ada tuh pendidikan Instagram marketing nggak ada Pak Bi. Sarjana Instagram marketing, sarjana Facebook marketing tuh nggak ada gitu. Nah akhirnya coba deh kami buat pelatihan untuk menjembatani antara kebutuhan dari tenaga kerjanya ya. Oh, lulusan SMK itu cukup banget. Karyawan saya semuanya Hmm, lulusan SMK semuanya, SMK, SMA itu ya, perempuan semua juga karyawan saya, dan itu mereka tinggal diajarin sederhana sebenarnya tentang marketing organik dan mereka gigih banget untuk belajar. Nah akhirnya kami mendirikan sekolah admin online, itu hanya ada ide tinggal bikin konsep, tring langsung jadi dan itu full kelasnya. Dan itu pemasarannya pun secara online, kami nggak nyebar brosur, nggak apa segala macam. Nah di situ saya merasain banget, oh ini adalah buah dari branding. Jadi kalau sekolah admin online itu saya dirikan di Desember 2018. Jadi baru 1 tahun hmm, usianya, baru 1 tahun. Dan itu adalah kenapa di kelas pertama kami hanya promo sekian hari, Pak Bi, nggak nyampe seminggu, hanya sekian hari, hanya menggunakan kolam yang sudah terbentuk dari kolamnya hmm, sekolah bisnis online dan juga Makmuri. Dalam waktu singkat itu udah langsung mereka trust untuk ikut kelas kami yang harganya tidak murah, dan itu tanpa modal. Kami aduh bingung ya ini gimana hmm, nggak punya kelas, kami nggak ada kelas, kan kami mau bikinnya offline, kami nggak ada kelas, hmm, akhirnya ini pakai di rumah saya di sini. Di rumah saya ini saya bongkar semuanya, geser-geser dari uang pendaftaran. Kami beli dari uang pendaftaran itu kami beli buat beli kursi, beli meja belajar kayak gitu. Nah, hmm, kami ruang, kami setting, pasang infokus dan sebagainya itu tanpa modal. Artinya dari uang pendaftaran mereka baru kita beliin barang-barangnya, perlengkapannya. Gitu, dan itu berkat ikut kelasnya Pak Bi tuh, ngerasain branding gitu. Alhamdulillah. Alhamdulillah, barakallah. Ya, ya, Gitu Pak ya. Bi, jadi ternyata sangat bisa untuk kita memulai bisnis dari nol itu. Kalau saya melihat perjalanan kami dari tahun 2011 itu, yang kami lakukan adalah melakukan personal branding Pak Bi. Jadi Ya, brandingnya kami jalanin dua. Yang pertama personal brandingnya, kalau di karena kami mainnya di organik, kalau di organik itu bagi saya personal branding itu sangat mempengaruhi sekali karena orang hmm, mau beli itu karena trust. Apalagi dulu belum zamannya marketplace kan, jadi orang mau hmm. transfer, yakin gak nih nipu gak nih gitu, maka harus ada nilai trustnya terhadap penjual itu, maka kami melakukan personal branding. Kemudian produk saya tahun 2011 itu ketika di pasaran harganya 20.000, 15.000, saya jual 50.000 Hmm. Pak Bi, Oh. dan itu laku. Dan itu laku gitu ya. Nah itu The power of berkat emak-emak. branding. Nah, nah itu berkat kami melakukan branding. Jadi artinya bukan menjual komoditi gitu ya, tapi menjual value-value dan menjual brandnya tadi itu. Sehingga mereka bukan membeli produknya, tapi membeli brandnya. Nah, itu yang diajarkan di kelas-kelasnya Pak Bi. Ikut yang belum ikut, seru banget. Alhamdulillah. Ya, ini ceritanya Mbak Muri mirip banget sama masa lalu saya. Saya itu di Solo itu adalah anak direktur bank. Jadi mobil ada 4 di rumah, tapi ayah saya nggak pernah nyuruh pakai mobil, dibeliin sepeda, pokoknya naik sepeda. Namanya Solo kan dekat kemana-mana. Begitu pindah Jakarta, ayah saya pensiun, pindah Jakarta, kerja di perkebunan. Dan kita tinggal di rumah petak, karena gara-gara banjir Solo habislah semua yang dimiliki ayah saya di Solo. Nah, masuklah saya ke SMA Bulungan, dan karena saya menabung uang jajan, jadi kalau ke sekolah itu uang transport saya kantongin, tapi saya jalan kaki, Mbak. Dari Cilandak, dekat sih kita, Pondok Labu Cilandak, di Subut itu, sampai ke Bulungan, SMA 9. Jauh tuh Pak.
Iya. Area paling saya SMA tuh, daerah Bulungan. Saya sempat itu It- manggung teater di sana. gitu. Itu Bulungan masih bedeng, Mbak, masih bedeng. Terus Jalan Fatmawati itu masih setapak, Mbak. Masih kalau hujan itu masih apa licin gitu, Becek. Hmm. becek. Nah, waktu jalan itu eh, setiap langkah saya menyatakan dendam kepada apa namanya kemiskinan. Jadi saya bilang pokoknya nanti yang nginjek lo ini adalah ban mobil gua, yeah. Bukan Wih, kaki gua afirmasi ya lagi. Pak ya. Udah afirmasi nih. Firmasi terus tiap jalan, bayangin 2 tahun itu jalan kaki. Dan uangnya ketumpul, ketabung, eh, daftar ke ITB, diterima. Cuma biaya biaya sekolah di ITB itu menghabiskan 2/3 dari gaji ayah saya. Jadi akhirnya saya menyerah, saya cukup cukup lulus SMA saja. Nah, itu dendam itu, Mbak, ternyata bisa diolah menjadi energi, Betul, betul. diolah menjadi sesuatu yang apa membangkitkan semangat, membangkitkan Malah jadi bersyukur Pak Bi, kalau passion. masa lalu saya nggak kayak Betul, gitu, saya nggak akan jadi makmur yang sekarang sepertinya gitu. betul, betul. Nah ini pelajaran buat teman-teman juga bahwa Anda lahir miskin itu bukan salah Anda. Tapi kalau Anda mati miskin, nah itu salah Anda. Udah dikasih umur segitu panjang, masih miskin juga. Itu bukan kata saya, itu katanya si Bill Gates. Jadi Bill Gates itu, if you born poor, it's not your fault. But if you die poor, it's your fault. Jadi kita harus usaha. Nah, uh, boleh cerita sedikit nggak, Mbak, tentang sekolah bisnis online dan juga sekolah admin untuk online? Silakan. Jadi kalau sekolah bisnis online ini, saya mau sharing apa yang saya dan teman-teman dan suami saya jalani tentang menjalankan bisnis dari nol, Pak Bi, dari merintis, nggak ngerti bahan, nggak ngerti jahit itu gimana, ketipu lah, nggak ngerti cara nentuin harga, nggak ngerti cara gaji karyawan. Nah, jadi di sekolah bisnis online itu belajarnya online. Saya di sini, nanti teman-teman di rumahnya masing-masing. Kita belajarnya waktu itu masih di Facebook group. Kalau masih Facebook Hmm, group. Kemudian hingga tahun berapa itu Facebook sering bermasalah, kelas-kelas kami hilang gitu ya. Akhirnya alhamdulillah ada Telegram. Jadi sekarang belajarnya melalui Telegram gitu. Nah sekarang saya terinspirasi SBO ini harus nggak boleh cuma Mak Muri aja yang ngajar karena keilmuan saya juga terbatas, tenaga saya terbatas, waktu ya, saya terbatas. Nah saya mau teman-teman semuanya pun belajar langsung dari guru-guru saya. Jadi di sekarang ini ada kelas Facebook Ads, IG Ads, itu gurunya dari Semarang. Kemudian ada tentang keuangan, gurunya dari Medan. Ada tentang manajemen produksi, itu guru saya dari Bandung. Kemudian ada tentang investor, itu guru saya juga gitu. Jadi saya merekrut guru-guru saya untuk juga ngajar di SBO. Jadi SBO ini saya pengen seperti Primagama gitu. Primagama kan kita nggak hmm, tahu itu punya siapa, tapi di situ dipertemukan antara guru-guru dan murid-murid yang ingin belajar. Nah, intinya belajarnya itu pun uh, saya membrandingkan si belajar ini khusus buat yang gaptek Pak Bi. Jadi saya hmm, ambil niche, ada niche marketnya. Saya tidak mau serakah bahwa semua orang dari yang gaptek sampai yang master ada di SBO, enggak. Saya mau fokus betul-betul ini kita harus punya niche market, harus punya spesifikasi, harus punya uniqueness gitu. Nah itu yang hmm. diajarin di kelas-kelasnya Pak Bi bahwa ya lu tuh nggak boleh serakah, aqua juga nggak bisa diminumin sama semua orang gitu ya, pasti ada segmen pasarnya Ya, masing-masing. Nah segmennya Mamuri memang kami 100% sebenarnya targetnya adalah ibu-ibu rumah tangga karena visinya saya secara personal saya mau tidak ada lagi air mata perpisahan antara ibu dan anak ketika mau berangkat kerja dipegangin, ibu jangan kerja kayak gitu. Karena itu udah terjadi di keluarga saya dan saya lihat dengan mata kepala saya sendiri itu sakit hati banget gitu rasanya. Sang ibu mau berangkat kerja pun nggak rela, anak pun ditinggal nggak rela gitu kan, itu sakit hatinya luar biasa pasti. Tapi kan mereka merasa kan nggak ada pilihan lain, nah kayak gitu ya. Nah di sini aku mau membuka wawasan bahwa banyak pilihan lain gitu. Stay at home juga banyak banget pilihan lain. Dari ngerti ya, bisnis online itu banyak sekali peluang rezekinya. Akhirnya sekarang kami pun meluaskan juga, kayak kami punya akun publik di Instagram Pak Bi. Jadi kalau hmm, kalau orang pasang iklan di akun publik dapat uang, nah kan
cuma stay at home aja, cuma modal bikin konten, mengelola akun Instagram, nggak perlu stok barang dan sebagainya. Kami ada akun publik, di situ jadi income kami juga. Kemudian kami juga ada tim yang terima jasa desain. Jadi kalau yang mau bikin konten di Instagram, kemudian nggak sempat atau nggak bisa, itu bisa jasanya ke kami. Nah, artinya banyak sekali peluang teman-teman ibu-ibu terutama yang sudah punya anak, banyak kok cara kita berkreasi di rumah gitu. Tinggal teman-teman harus paham branding teman-teman tuh di mana, spesifikasi teman-teman tuh di mana gitu. Nah, si SBO ini spesifik kami fokus di ibu-ibu gaptek gitu, karena disitulah memang visinya saya mau meresainkan semua ibu rumah tangga yang masih bekerja di luar. Tapi kenapa jadi doanya terkabulkan ya saat wabah COVID ini kan, wah banyak yang resign, bukannya resign di PHK waktu itu. Nah itu jadi makin sedih juga sebenarnya dengan kondisi COVID ini. Kemana aja lo dari dulu, bukannya belajar kan gitu ya. Sekarang udah ada wabah, mereka belum ngerti bisnis online gitu. Nah di sini akhirnya dari sekolah bisnis online kita open reseller secara gratis, Pak Bi. Kemudian kita ajarkan caranya, cara jawab chat supaya kalau ada orang nanya tuh gimana caranya. Nah itu sekarang visi itu yang sedang kami kerjakan. Sekarang udah ada lebih dari 1.000 reseller baru yang gabung di kami, barang kami sediakan, kami yang packing, kami yang ngurusin segalanya gitu. Mereka nggak perlu nyetok, mereka dropship aja. Intinya semua harus bergerak zaman sekarang nih. Untuk wabah ini semua harus, apa yang bisa kita bagikan, kita bagikan. Emang keuntungannya recehan, 5.000, 10.000. Bagi kita kecil, tapi bagi mereka itu bisa nyambung buat makan siang, buat besok sarapan. Wah itu merinding banget deh kalau dengar cerita-cerita kayak gitu. Ya, gitu, luar biasa. Jadi memang sudah diramalkan marketing 4.0 itu memang berfokus kepada komunal. Jadi kontennya adalah sosial. Jadi sosial dulu, baru kemudian kita komersial. Nah ini sudah sesuai dengan apa yang dituntut oleh zaman sekarang. Apalagi dengan adanya COVID ini yang kita nggak tahu sampai kapan. Keadaan tidak menentu ini sampai kapan. Apakah kita bisa kembali ke the old normal, atau kita akan masuk ke the new normal dan lanjut terus. Kebiasaan-kebiasaan yang kebentuk pada saat COVID ini, tinggal di rumah, apakah bakal balik ke kebiasaan lama atau bakal dibawa terus ke masa depan setelah COVID. Nah ini hal-hal yang masih jadi pertanyaan, tapi Mbak Muri sudah mengambil suatu keputusan yang tepat, yaitu berkawan dengan digital, berkawan dengan internet. Karena memang sudah diramalkan oleh orang-orang yang ada di Silicon Valley bahwa tahun 95 akan dimulai terjadi digital disruption. Seperti yang saya ajarkan di kelas. Dan itu akhirnya akan berakhir tahun 2020. Nggak tahu kenapa, apakah karena sudah tahu bakal ada COVID atau apa ya. Tapi dia katakan bahwa tahun 2020 ini all the safe haven company akan subject to digital disruption. Jadi semua perusahaan yang selama ini bekerja offline dan diselamatkan oleh malaikat-malaikat dari langit itu bakalan kena imbas kalau tidak berkawan dengan online. Nah ini sudah dibuktikan oleh Mbak Muri dari bahkan 10 tahun lalu ya, 2011 itu sudah mulai, atau mungkin malah lebih awal lagi ya. Nah, iya, ini yang sebelumnya tuh saya bisnis fotografi itu pun full online pemasarannya. Gitu kita bisa dapat 20-30 klien dari online, Pak Bi. Saya suami saya fotografer, kita nggak punya studio sama sekali, tinggal di rumah kontrakan di pinggiran Jakarta. Gimana cara bersaingnya ya gitu. Akhirnya ya udah deh kita promosiin online, terus kalau mau meeting kan malu kalau mereka datang ke kontrakan, kita meetingnya di Bulungan, Pak Bi. Di Blok M. Jadi kita bilangnya, Mas kantor kami jauh, kita ketemuan di tengah aja yuk di Blok M gitu. Ketemuanlah di Blok M, di McD yang 24 jam, kemudian ada menu yang cuma goceng itu Pak Bi. Itu strategi supaya mereka nggak tahu bahwa kita nggak punya kantor gitu, kita nggak punya studio. Kemudian branding yang kami angkat adalah kami spesialis fotografer outdoor. Gitu. Jadi mengubah
mengubah kelemahan kita menjadi kekuatan kita gitu. Ya. Orang tuh gini, Karena nggak punya studio ya. nggak punya studio padahal itu kan udah nggak tahu gitu. Jadi kami spesialis fotografer outdoor. Nah, jadi sebenarnya Allah udah kasih banyak sekali, tinggal kita mengulik, mengemas itu menjadi suatu kekuatan, menjadi branding, menjadi tagline. Tagline-nya SBO itu gaptek hilang, rezeki datang. Dan itu memang sudah faktanya gitu ya zaman sekarang. Tapi dengan tagline seperti itu, itu luar biasa impact-nya. Nah, tagline juga bagian dari brand identity Pak Bia. Nah, yang belum punya tagline, cara bikin tagline gimana? Ikut kelasnya Pak Bi. Seru banget dah. Terima kasih promosinya, terima kasih. Tinggal di jingle Pak Bi, belum tereksekusi jinglenya. Ya, gitu, ya mau nggak tuh? Tia juga alumni, jadi bisa bahas-bahas sama Tia. Berhasil. Nah, kemudian untuk saat itu mau nggak mau peserta juga sudah mulai turun peminatnya karena memang sebenarnya walaupun sekolahnya offline itu banyak yang dari luar kota, dari Makassar, dari mana-mana itu banyak mereka datang ke Bandung untuk mau ikut sekolah bimbingan online. Tapi kan offline. Jadi itu salah satu bisnis kami yang tutup total gara-gara COVID ini. Kemudian bisnis kami, jadi yang sekarang berjalan cuma tinggal ada 2 bisnis, yang sekolah bisnis online sama yang bisnis distribusi, yang tadi yang hijab. Tapi akhirnya orang kan juga awal-awal nggak mau beli hijab Pak Bia, sayang duitnya. Benar nggak? Ini kan daripada beli baju juga kemana-mana juga gitu. Akhirnya saya pivot deh, langsung switch, langsung putar otak gimana caranya, pokoknya karyawan bisa gajian, karyawan bisa makan, tetangga kita nggak ada yang kelaparan gitu. Akhirnya saya mulai searching alumni siapa yang punya stok numpuk gitu, siapa yang punya barang nggak bisa kejual. Akhirnya ternyata kebongkar lah semuanya. Aku punya stok di Pasar Baru, tokonya tutup, nggak bisa kejual. Aku dari Tasik punya ini, aku dari sini punya ini. Wah udah sini kumpulin. Akhirnya gudang saya sekarang luar biasa, penuh dengan aneka barang yang sebelumnya belum saya jual gitu. Dari tadinya saya nggak jualan kayak bumbu nasi goreng itu ada Pak Bi. Sekarang frozen bakso itu ada. Nanti kemudian ada multivitamin segala macam. Pokoknya sekarang sih menggerakkan aja. Jadi saya hanya menjembatani antara UKM yang stoknya numpuk dengan orang-orang yang butuh penghasilan, yang nggak punya modal buat nyetok dan nggak tahu gimana caranya, ya saya hanya menjembatani aja di situ. Jadi barangnya dari UKM kumpulin di rumah saya, kemudian saya cari reseller sebanyak-banyaknya supaya barang ini cepat laku, supaya si reseller juga punya penghasilan. Gitu sekarang. Jadi mau nggak mau harus fleksibel, idealisme, gaya-gayaan nanti dulu. Yang penting bisa makan dulu. Sama Mbak, nasibnya sama. Saya juga workshop offline saya sudah game over ya, karena sudah tidak bisa diaktifkan lagi. Jadi saya sekarang mulai bikin workshop online. Nah, saya sadar bahwa workshop online itu seleksi banget lah orangnya, artinya kebanyakan memang pemula, jadi saya mengajarnya pun juga sangat basic ya, sangat basic, tapi juga menjadi dasar yang kuat untuk ke depan gitu. Betul. Jadi kalau misalnya tentang sejarah dari brand itu di workshop offline kan saya cuman rangkum 2,5 jam saja. Tapi di workshop online karena berkali-kali ketemu sampai 4 kali, saya bisa ngebahasnya 4 kali 2 jam gitu. Jadi bisa tuntas ngebahasnya. Meskipun kalau kita bicara detail itu belum saya detailkan lagi. Jadi misalnya marketing itu ada produk, nah produk itu kriterianya apa aja, kategorinya apa aja, belum saya detailkan juga. Karena takut terlalu berat materinya. Jadi itu yang saya lakukan. Jadi saya juga mempunyai kerjasama dengan salah satu alumni, itu bikin Super Apps, Mbak. Super Apps itu aplikasi untuk bisnis online. Jadi, di situ sudah lengkap. Artinya dari mulai, kalau Anda punya produk sebagai brand owner atau product owner, Anda tinggal product listing, kemudian, dia akan jalan sendiri di jaringan yang akan kebentuk kemudian. Nah ini dan juga di situ ada stok opnam ya, kemudian ada dashboard transaksi, ada catatan akuntansi, bahkan ada pembayaran PPN sekaligus gitu ya. Kalau diperlukan, karena kalau UKM kan belum perlu PPN ya.
Jadi bahkan kalau nanti ini sudah jalan, itu gudang itu nggak perlu dimiliki oleh teman-teman UKM. Karena begitu barang datang, langsung kirim ke gudang kami, nanti gudang kami yang ngirim. Jadi last mile itu dari gudangnya UKM 4.0. Jadi saya betul-betul memikirkan bagaimana meringankan beban-beban dari teman-teman UKM yang nggak perlu. Kayak ngepak itu kan kerjaan yang menghabiskan waktu sampai malam ngepakin satu-satu gitu ya untuk dikirim. Nah, kirim juga harus hubungin pengiriman, CNE dan segala macam itu, dan artinya ibu-ibu cukup fokus jualan saja. Apakah di grup WA jualannya, apakah di uh, website atau di sosmed, silahkan monggo. Jadi ini baru kita launching Mbak Muri, jadi nanti kapan-kapan saya kirim linknya ke Mbak Muri biar bisa Siap, siap. dipelajari, siapa tahu bisa dimanfaatkan gitu ya. Karena tujuan kami memang sebetulnya pas banget nih dengan adanya COVID. Jadi harusnya ini kita baru sampai ke tahap live testing untuk pergudangan. Tapi karena COVID ini nggak bisa nunggu, ya kita launching aja sudah. Kecil-kecilan aja Mbak untuk bantu teman-teman gitu ya. Jadi seperti itu. Nah, tadi sudah menyinggung sedikit tentang COVID. Ini keluhan dari teman-teman UKM yang binaannya Mbak Muri ini, apa nih dengan COVID ini? Apakah mereka seolah-olah tidak menentu, masuk ke suatu ruangan yang gelap, tidak ada sinar sama sekali? Silakan.